Sejak bumi terbentuk miliaran tahun lalu, kehidupan muncul, berkembang, dan lenyap dalam gelombang yang tak terhitung. Setiap fase menghadirkan tantangan baru, menguji ketahanan makhluk hidup. Dalam video ini, kita akan menyusuri 5 kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, The Big Five, menyaksikan bagaimana dunia berubah selamanya. Episode pertama membawa kita ke periode Ordovisium. Pada masa ini, bumi bukanlah planet dengan hutan atau gunung hijau. Dunia adalah lautan. Hampir seluruh permukaan planet tertutup air, tenang, hangat, dan dangkal. Daratan hanya berupa pulau-pulau tandus di benua raksasa Gondwana, sunyi tanpa suara binatang. Di bawah permukaan laut itulah kehidupan berpesta. Dasar laut dipenuhi makhluk-makhluk yang hari ini terdengar asing. Trilobit merayap perlahan di pasir, hewan bersegmen seperti serangga laut. Di sekelilingnya hidup Brachiopoda, hewan bercangkang dua yang tampak seperti kerang, menempel rapat di dasar laut menyaring air. Spons laut tumbuh seperti hamparan karpet hidup, sementara plankton menjadi fondasi seluruh rantai makanan. Selama puluhan juta tahun, dunia ini stabil dalam kondisi super greenhouse. Karbon dioksida tinggi, suhu hangat. Namun, bencana ini unik karena tidak datang dari api, melainkan dari sesuatu yang tampak tidak berbahaya, lumut. Di daratan, nenek moyang tumbuhan, sejenis lumut primitif, mulai menginvasi bebatuan. Akar-akar mikroskopis mereka mengeluarkan asam organik untuk memecah batuan demi nutrisi. Secara kimiawi, proses ini disebut pelapukan silikat. Tanpa disadari, proses ini menyedot karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah masif dan menguncinya ke dasar laut. Mereka merusak pengatur suhu planet ini. Akibatnya, bumi kehilangan selimut panasnya. Suhu global anjlok. Es mulai terbentuk di kutub selatan, menyimpan air laut dalam jumlah besar. Permukaan laut surut hingga 100 meter. Laut dangkal yang selama ini menjadi rumah utama kehidupan mengering. Bagi trilobit dan Brachiopoda, ini bukan sekedar cuaca dingin, ini adalah hilangnya semesta mereka. Kematian datang dalam 2 denyut. Pertama karena dingin dan hilangnya habitat. Kedua, ketika es mencair dan air laut naik kembali, air tersebut membawa racun dari kedalaman yang miskin oksigen, anosia. Makhluk hidup seolah tenggelam tanpa bisa bernapas. Selama fase Hirnansian ini, 85% spesies laut lenyap. Dunia tidak hancur dengan ledakan, tetapi dengan dingin dan keheningan. Namun, dari kepunahan ini, kehidupan belajar beradaptasi. Mereka yang selamat, seperti beberapa jenis trilobit kecil dan kerang air dalam, adalah mereka yang bisa hidup dengan sedikit sumber daya. Jika kepunahan Ordovisium adalah dunia yang membeku, maka Devon akhir adalah dunia yang mati karena tersedak. Pada masa ini, kehidupan di darat telah berevolusi pesat. Kita melihat kelahiran hutan pertama di dunia, pohon purba bernama Archaeopteris menjulang hingga 30 meter. Akarnya yang kuat menembus tanah dalam-dalam, jauh lebih agresif daripada lumut Ordovisium. Awalnya, ini tampak seperti berkah. Namun, akar pohon ini memecah batuan dan melepaskan nutrisi fosfor dan nitrogen yang terpendam selama ribuan tahun. Hujan mencuci nutrisi ini ke sungai, lalu bermuara ke laut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bencana ekologis yang kita kenal sebagai eutrofikasi. Laut mengalami overdosis nutrisi. Alga dan plankton meledak populasinya, mengubah air biru menjadi bubur hijau. Ketika alga ini mati dan membusuk, bakteri pengurainya menghabiskan seluruh oksigen di air. Lautan tercekik, zona mati meluas ke seluruh dunia. Di antara terumbu karang raksasa, yang kala itu lebih besar dari Great Barrier Reef, hidup Lakodem, ikan berlapis baja seperti tank hidup. Mereka adalah penguasa laut dan predator puncak. Tapi ukuran besar mereka, kini menjadi kutukan. Mereka butuh banyak oksigen, dan oksigen itu telah hilang. Para raksasa itu pun tumbang. Lakodem punah total. Fenomena ini dikenal oleh para ilmuwan sebagai efek Lilliput. Pasca bencana, hewan-hewan yang selamat mengalami penyusutan ukuran tubuh drastis. Dunia diwarisi oleh makhluk-makhluk kerdil yang bisa bertahan dengan napas tipis. Kepunahan ini terjadi dalam beberapa gelombang, terutama peristiwa Kelwasser dan Hangenberg. Ironisnya, hutan di darat yang memberikan oksigen bagi udara, justru merampas oksigen dari laut.
Jika kepunahan lain terasa seperti dunia yang sakit, maka yang satu ini adalah upaya pembunuhan berencana oleh planet itu sendiri. Ini adalah The Great Dying. 252 juta tahun lalu, di wilayah yang kini menjadi Siberia, kerak bumi robek. Bukan sekedar gunung meletus, ini adalah banjir basal. Lava yang keluar, cukup untuk menutupi seluruh benua Amerika Serikat. Namun, pemicu utamanya bukan api, melainkan apa yang dibakar oleh api itu. Magma panas ini menerobos cawan raksasa yang berisi deposit batu bara dan minyak purba. Ini memicu pembakaran bahan bakar fosil terbesar dalam sejarah geologi. Triliunan ton karbon dioksida dan metana dilepaskan ke langit. Suhu global melonjak ekstrim. Di Khatulistiwa, suhu laut mencapai 40 derajat Celcius, panasnya seperti pemandian air panas. Panas ini menghentikan arus laut. Air menjadi diam dan kehilangan oksigen. Dalam kondisi neraka ini, bakteri penghasil belerang bangkit, mengubah warna lautan menjadi ungu dan melepaskan gas hidrogen sulfida yang berbau telur busuk. Gas ini keluar dari laut, meracuni hewan di darat, dan merusak lapisan ozon. Di daratan, hutan-hutan musnah. Fosil merekam fenomena mengerikan yang disebut lonjakan jamur. Untuk sesaat, bumi dikuasai sepenuhnya oleh jamur yang memakan bangkai planet yang membusuk. Selama jutaan tahun setelahnya, terjadi coal gap, jeda di mana batu bara berhenti terbentuk karena tidak ada lagi pohon untuk membuatnya. Bumi nyaris kosong. 96% kehidupan laut dan 70% vertebrata darat, termasuk serangga, lenyap. Kehidupan hampir menekan tombol reset total. Setelah neraka Permian, kehidupan butuh waktu lama untuk pulih. Di periode Trias, reptil-reptil besar kerabat buaya, Pseudosuchia, menguasai daratan. Dinosaurus saat itu hanyalah makhluk kecil yang hidup di bayang-bayang. Namun, 201 juta tahun lalu, Pangea mulai terkoyak, memicu aktivitas vulkanik yang disebut Provinsi Magmatik Atlantik Tengah. Kiamat ini unik karena sifatnya yang seperti yoyo. Pertama, letusan memuntahkan aerosol sulfur yang memblokir matahari, menciptakan musim dingin vulkanik instan. Dunia membeku, reptil-reptil besar yang lamban mati kedinginan. Dinosaurus, yang banyak diantaranya memiliki bulu primitif sebagai isolator, selamat dari pembekuan ini. Namun setelah dingin berlalu, karbon dioksida yang tertinggal memicu pemanasan global ekstrim. Oksigen di atmosfer menipis. Disinilah keunggulan rahasia dinosaurus terungkap. Mereka memiliki sistem pernapasan aliran satu arah, didukung oleh kantung udara, teknologi biologis yang jauh lebih efisien daripada paru-paru mamalia atau reptil lain. Di udara yang tipis dan panas, dinosaurus bisa bernapas lega sementara spesies lain pesaingnya terengah-engah. Dinosaurus tidak merebut kekuasaan dengan pertarungan, mereka memenangkannya karena mereka bisa bernapas saat yang lain tercekik. Sejak saat itu, dimulailah masa kekuasaan dinosaurus selama 135 juta tahun. Pada satu hari yang buruk 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid selebar 10 km menghantam semenanjung Yucatan, Meksiko. Kecepatannya 70.000 km per jam, kekuatannya setara miliaran bom atom. Namun, yang membunuh dinosaurus bukanlah ledakannya semata, melainkan nasib buruk geologis. Asteroid ini menghantam batuan yang kaya akan mineral gipsum dan anhidrit sulfur. Jika ia jatuh di Laut Pasifik, sejarah mungkin berbeda. Tumbukan ini menguapkan batuan, melemparkan jutaan ton debu sulfur dan asam sulfat ke stratosfer. Dalam hitungan jam, atmosfer memanas seperti oven, memicu kebakaran hutan global. Lalu, kegelapan turun. Debu memblokir matahari selama bertahun-tahun dan fotosintesis berhenti total, sehingga rantai makanan runtuh dari dasarnya. Tanpa tanaman, herbivora mati. Tanpa herbivora, T-Rex mati kelaparan. Di dunia yang gelap ini, mamalia kecil, nenek moyang kita, bertahan hidup di dalam lubang tanah, memakan bangkai dan akar-akaran. Ketika matahari akhirnya kembali, dunia telah berubah. Fosil serbuk sari menunjukkan fenomena lonjakan tanaman paku-pakuan, di mana tanaman paku tumbuh liar menutupi kuburan para dinosaurus. Dari reruntuhan inilah, mamalia bangkit. Jika asteroid itu meleset sedikit saja, atau datang beberapa menit lebih lambat, dinosaurus mungkin masih berkuasa hingga hari ini. Dan kita tidak akan pernah ada untuk menceritakan kisah ini. 5 kali bumi menekan tombol reset. Es, alga, vulkanisme, dan asteroid.
Sejarah mengajarkan kita satu pola yang tak terbantahkan. Keseimbangan siklus karbon dan atmosfer adalah nyawa planet ini. Saat ini, kita sedang melepaskan karbon ke udara dengan kecepatan yang menyaingi peristiwa Great Dying di masa Permian. Kita sedang memutar kembali mekanisme kiamat yang sama. Bedanya, kali ini pemicunya bukan batu dari langit atau magma dari perut bumi, melainkan kita, manusia. Sejarah bumi dimulai dengan sunyi. Namun apakah ia akan berakhir dengan sunyi yang sama? Itu adalah pilihan yang harus kita buat, sebelum kiamat ke-6 dimulai, dan memusnahkan seluruh manusia dari muka bumi.